Dok tanya. Halo, ya ada yang bisa dibantu? Saat ini sedang trending imunisasi JE. JE itu apa ya, Dok? Ya, jadi ini baru banyak pertanyaan ya tentang Japanese encephalitis. Japanese encephalitis adalah encephalitis atau radang otak yang diakibatkan virus yang namanya Japanese encephalitis. Virus ini sendiri pertama kali berhasil dideteksi pada manusia itu di Jepang pada tahun 1871, makanya namanya Japanese encephalitis. Namun demikian, sebetulnya dari hasil penelitian ternyata virus Japanese encephalitis yang ketemu di Indonesia itu punya struktur gen yang lebih kompleks gitu, alias lebih tua daripada virus yang ditemukan di seluruh dunia di tempat yang lain, sehingga para ahli menduga virus Japanese encephalitis ini aslinya malah berasal dari Indonesia dan semenanjung Malaysia. Ya, lalu bagaimana virus ini menyebar? Ternyata virus ini menyebar tidak secara langsung tular-menular antar manusia ya, seperti COVID dulu itu, atau bukan juga karena memakan daging hewan yang terinfeksi. Namun virus ini menyebar melalui perantara nyamuk yang namanya nyamuk kuleks. Saat nyamuk ini menggigit babi atau burung sawah yang sudah terinfeksi virus Japanese encephalitis ini, yang kita sebut sebagai amplifying host, lalu nyamuk ini menggigit manusia. Manusia sendiri kita sebut sebagai dead end host atau inang yang terakhir. Jadi penularannya lewat nyamuk ya. Dan untuk bunda ayah harus ketahui, penting diketahui bahwa nyamuk ini menggigitnya malam hari. Sekarang kita masuk ke gejala Japanese encephalitis ini. Jadi pada tahap awal biasanya gejalanya masih yang ringan-ringan saja. Gejalanya tidak spesifik. Kita menyebutnya flu-like syndrome. Contohnya seperti greges-greges, demam, gak enak badan, mungkin ada yang mencret, ada sebagian yang batuk pilek. Sebagian besar hanya berhenti sampai sini saja. Namun akan ada individu yang mengalami gejala yang berat. Baru disinilah muncul gejala-gejala dari radang otak atau encephalitisnya itu. Contohnya seperti nyeri kepala berat, kejang, perubahan perilaku, penurunan kesadaran, misalnya koma, sampai ada sebagian yang meninggal dunia. Nah, yang bunda dan ayah harus ketahui, ternyata pada individu yang bergejala berat ini yang berhasil selamat, alias survivornya itu 30-50% mengalami gejala sisa atau sequelae atau nggak sembuh secara total gitu. Contohnya mengalami kelumpuhan, mengalami kejang, mungkin ada perubahan perilaku, ada juga yang mengalami kebutaan, sampai ke kecacatan-kecacatan yang lain. Nah, Japanese encephalitis ini ternyata sampai saat ini belum ada obatnya. Namun, termasuk penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Sekarang kita masuk ke berita baiknya. Jadi, mulai tahun 2024 ini, di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu termasuk di tempat kita di Kabupaten Kulon Progo, imunisasi Japanese encephalitis ini akan masuk menjadi imunisasi rutin gratis bagi anak-anak. Dan ini bukan yang pertama ya, sebelumnya itu sudah dimulai di tahun 2018 menjadi imunisasi rutin bagi anak di Provinsi Bali, dan di tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Barat. Pada tahap awal kita melaksanakan kampanye imunisasi JE selama 2 bulan yang dimulai di tanggal 3 September kemarin sampai bulan Oktober. Yang berhak mendapatkan imunisasi ini adalah semua anak yang berusia 9 bulan sampai kurang dari 15 tahun alias 14 tahun, 11 bulan, 29 hari. Baru di bulan November, imunisasi ini akan mulai masuk di program rutin imunisasi diperuntukkan bagi anak berusia 10 bulan. Semua anak yang bugar, sehat tentu boleh dilakukan imunisasi JE ini. Kalau masih sakit silahkan bila mau ditunda.
yang menjadi kontraindikasi atau jangan diberikan pada anak-anak yang punya gangguan imunitas, misalnya pada anak yang HIV atau sedang menjalani terapi steroid dosis tinggi yang jangka panjang. Lalu yang sering menjadi pertanyaan bagi orang tua adalah bagaimana sih reaksi ikutan pasca imunisasinya atau yang kita sebut sebagai KIPI. Kita belajar dari imunisasi yang sudah dilakukan di Bali dari tahun 2018 atau di negara-negara yang lain. Ternyata KIPI yang berat itu jarang sekali terjadi. Yang sering hanya yang ringan-ringan saja. Contohnya demam, lemas setelah imunisasi, atau nyeri di tempat penyuntikan, atau muncul merah-merah saja, dan itu ringan-ringan saja. Jadi bunda dan ayah tidak perlu khawatir dengan dilakukannya imunisasi ini karena aman. Bila bunda dan ayah menjumpai adanya KIPI ini yang di wilayah Kabupaten Kulon Progo, silakan putra-putrinya dibawa ke RSUD Wates. Ya, terjawab ya. Masih ada yang mau ditanya? Mudah-mudahan bermanfaat informasinya. Terima kasih.